Seperti Maria yang menjadi kabel yang indah bagi Tuhan, kita pun juga diundang untuk menjadi kabel yang indah supaya bisa meneruskan arus itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Mestinya jatuh 15 Agustus besok, tetapi menurut kalenderium Gereja Katolik dimajukan tanggal 14 hari ini supaya gereja benar-benar mengerti kenapa umat beriman ini harus mengerti kenapa gereja memberikan tempat yang istimewa kepada Bunda Maria. Supaya umat beriman semakin dikuatkan imannya, sekalipun mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar dari saudara kita sendiri, orang Kristen, agak-agak skeptis dengan Bunda Maria. Ya. Sudahlah, itu ibu biasa seperti halnya wanita. Saya selalu menjawab gitu, sorry, tidak. Ini karena ada perbedaan jauh antara kita, kemanusiaan kita, dan juga kemanusiaan Bunda Maria. Pertama, malaikat sendiri mengatakan, memang perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, Anda tidak akan menemukan teksnya di dalam Alkitab. Dari rambut Anda hitam sampai putih, tidak akan ketemu bahwa Maria diangkat ke surga. Tidak ada teksnya. Itu yang membuat orang Kristen pesimis ya, dengan Bunda Maria. Untuk apa percaya kepada? Kenapa lewat Bunda Maria? Langsung aja lah ke Yesus. Begitu juga dalam mengaku dosa. Ngapain kamu mengaku dosa pada pastor? Langsung aja kepada Tuhan. Langsung kepada Tuhan, kayak mandi-mandi wae doa-doamu. Bagaimana kemudian orang-orang kudus itu jatuh bangun mau menghadap langsung kepada Tuhan? Musa aja dalam perjanjian kitab Keluaran, Kejadian itu dikatakan Keluaran, ketika Musa mau mendekat ke semak belukar yang ada apinya, di mana Tuhan diyakini hadir di situ, tiba-tiba dari semak belukar itu keluar kata, Musa jangan mendekat, nanti kamu terbakar. Siapa kita ini berani-berani langsung berhadapan dengan Allah? Enggak bisa. Yang kotor dijadikan satu dengan yang kudus itu enggak bisa. Tidak mungkin. Kita ini manusia ciptaan yang sudah teracuni, terkontaminasi dengan dosa. Bagaimana mau langsung bertemu Allah? Saudara-saudara, kita melihat bahwa tidak ada teksnya, tapi gereja meyakini itu lewat ajaran-ajaran bapak-bapak gereja dan magisterium gereja yang mengajarkan bahwa keselamatan memang keselamatan datang dari firman pertama-tama, dan itu sangat penting. Tetapi juga gereja meyakini
Keselamatan itu bisa diperoleh ketika orang mempercayai ajaran-ajaran bapak-bapak gereja sebelum kita dan juga ajaran-ajaran dari magisterium gereja. Maka Hari Raya Maria diangkat ke surga ini dogma yang diajarkan oleh magisterium. Istilahnya kowe ngerti gak ngerti percaya. Selesai. Ndak usah bantah-bantah ini. Bukan bidangmu. Iman kan selalu begitu, ya. Maka kita percaya bahwa gereja mempercayai bahwa Bunda Maria mengalami diangkat ke surga dan dimuliakan karena dia berbeda. Berbedanya apa? Pertama-tama, ketika Anda mau dibaptis atau apalah mengikuti Yesus, emang Anda pernah dengar malaikat berkata, "Hai engkau yang dikaruniai"? Enggak. Saya mau ditabiskan aja enggak dengar kata-kata itu. Tapi Maria, malaikat berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Tidak semua orang mendapat karunia dari Tuhan. Saya beri contoh. Di dalam gereja Katolik, setiap imam itu laki-laki apa enggak? Laki-laki toh? Enggak ada imam perempuan toh? Gereja Katolik enggak ada. Semua imam laki-laki dalam gereja Katolik, tetapi tidak semua laki-laki adalah imam. Itu artinya apa? Ada perbedaan, Tuhan membedakan. Ya. Tidak semua perempuan dikaruniai. Hanya Maria dikatakan oleh malaikat, "Salam engkau yang dikaruniai." Tuhan menyertai dan memberkatimu. Tidak sembarang karunia itu. Kalau dalam keluarga dikaruniai anak, maka anak itu karunia Tuhan. Kekayaan itu hanya pemberian Tuhan. Tetapi anak tidak dikatakan pemberian, tapi karunia dari Allah. Sebab apa? Tidak setiap keluarga bisa punya anak. Ya. Ini tentu ada perbedaan. Ya. Maka kalau Anda bertemu mereka-mereka yang skeptis dengan Bunda Maria, kalau Anda memang tidak mengerti, ya jangan coba-coba untuk, meskipun kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman, karena kadang kita kurang mau belajar, kurang mau membaca firman sehingga kita tidak ngerti. Ya, mending sudahlah Pak, punya keyakinan masing-masing. Nanti Anda saya kasih tahu juga tidak percaya, malah nanti ribet, gegeran. Mending tidak usah, sudahlah Pak, kita punya keyakinan masing-masing. Ya. Atau terus terang aja, aku tidak ngerti Pak, saya cuma percaya aja yang diajarkan oleh gereja saya. Ya, enggak perlu. Ya, tapi kan Maria gini. Ya sudahlah Pak, kalau Bapak tidak percaya enggak apa-apa, itu haknya Bapak, ya. Kita punya aturan masing-masing, kita punya ajaran masing-masing, ya. Kita enggak perlu salahkan mereka, mereka juga enggak perlu salahkan kita. Sudahlah, diyakini masing-masing, jangan ngurusi rumah tangga orang lain. Selesai. Tapi kalau Anda memang mau ya menunjukkan pertanggungjawaban iman, Anda juga harus benar-benar mengerti mengapa Bunda Maria diajarkan oleh gereja diangkat ke surga. Tadi dalam bacaan kedua dikatakan ada urut-urutannya orang ada di dalam surga. Yang pertama adalah tentu saja Yesus Kristus sebagai yang sulung,
Lalu kemudian orang-orang pilihannya ada seterata, meskipun di dalam surga. Ya, umpama kalau Anda di gereja gini loh, Anda mungkin di belakang semua, ada yang di depan. Ya, Maria mendapat tempat karena apa? Sudah jelas perannya dia sebagai bunda dari Yesus Kristus. Tidak mudah ini karena apa? Sebelum hal itu terjadi, Maria punya iman akan kuasa firman itu. Maka dia disebut orang beriman, dia disebut murid yang pertama, dia disebut bunda Kristus, bunda gereja, bunda Yesus karena pertama-tama dia percaya akan kuasa firman itu. Ketika malaikat datang, dia berkata, Ece ansila. Dalam bahasa Latin artinya, aku ini hamba Tuhan. Fiat mihi secundum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal ini belum terjadi karena apa? Waktu itu Maria masih bertunangan, belum punya suami. Tiba-tiba malaikat mengatakan, nanti engkau akan melahirkan seorang putra. Sudah jelas di situ. Lalu dia memang bertanya, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Aku belum bersuami. Malaikat berkata, nanti kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu dia menjawab, Ecean sila, aku ini hamba Tuhan, rendah hati, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang membuat dia mendapat tempat. Dapat tempat yang pertama karena apa? Coba bandingkan dengan salah seorang penjahat yang disalib bersama Yesus. Kita lihat perbandingan hidup antara Maria dan penjahat ini. Jauh. Penjahat ini tiap hari hanya berbuat dosa, merampok, memperkosa, menipu. Tapi ketika dia bertemu Yesus, temennya yang satu ngolok Yesus itu, ayo kalau memang kamu anak Allah, turun dari salib dan kami juga turunkan, kok nyimut? Dia yang bikin dosa minta diturunkan. Kita sudah selayaknya mendapat hukuman seperti ini karena perbuatan kita, tetapi orang itu, dia orang benar tapi mau menanggung kesalahan kita. Oh, dia berkata, Yesus, kalau engkau nanti ada di Firdaus, ingat gue ya. Apa yang terjadi? Yesus langsung mengatakan, hari ini juga engkau sudah bersamaku di Firdaus. Seorang penjahat mendapat tempat. Apalagi Bunda Maria. Orang yang jahatnya kayak begini aja Yesus beri tempat dalam sekejap kok. Kalau Maria di hari ini mengalami dimuliakan badannya karena apa? Dia dibangkitkan juga dengan badan yang mulia. Bukan badan yang fana. Badan mulia itu perbedaannya tidak terikat apapun. Dan itu kita mendapat pengertian yang jelas ketika Yesus bangkit. Waktu itu murid-murid takut semua, dikunci sampai ya ibaratnya
semut tidak bisa masuk ke ruang itu karena dikunci rapat-rapat. Nyamuk tidak bisa masuk. Tiba-tiba Yesus yang besar begitu pada badannya masuk dari mana? Itulah perbedaan kalau badan yang fana tidak bisa masuk, terikat ruang dan waktu. Tetapi badan mulia tidak lagi terikat. Dia bisa masuk aja. Sehingga sampai membuat si Thomas itu waktu itu Thomas enggak kumpul. Ya, ibaratnya lah waktu itu komunitas para rasul doa dengan komunitasnya. Kalau sekarang itu doa di lingkungan. Kan Thomas tidak hadir, ya enggak dapat anugerah, dia tidak bisa bertemu Yesus karena apa? Dia tidak hadir. Rugi itu ya, seperti halnya kita di lingkungan, ada doa lingkungan atau apapun lah namanya. Jangan tidak datang, enggak dapat berkat kamu. Rasul-rasul lain ditampai Yesus, Thomas no, karena tidak mau dia datang. Itu berkat yang rohani bisa berjumpa dengan Yesus. Orang Jawa aja punya falsafah, mangan gak mangan nek kumpul. Katolik itu harusnya juga punya, harusnya. Mangan gak mangan nek kumpul. Ngerti gak ngerti nek doa lingkungan. Karena rugi kalau kamu gak dapat. Ya sama seperti gini nih, ngerti gak ngerti teko misa. Ya tapi saya nggak dapat apa-apa Romo. Emang harus dapat apa? Aku nggak dapat Romo, tapi di sana aku bisa dapat. Kalau saya prinsipnya ngerti gak ngerti misa. Anda saya ngerti, hosti itu tubuh Kristus dari mana? Saya tuh sampai hari ini ngerayakan Ekaristi hampir tiap hari. Orang ngerti-ngerti kok. Emang kok siapa mau ngerti-ngerti yo? Tidak mudah. Pokoknya ngerti gak ngerti teko Ekaristi wis. Kalau Anda sembo ngerti gak ngerti, pokoknya teko doa ning lingkungan sing paling gampang begitu ya. Lho wis pasti jelas kok. Mulai iku untuk berkat. Ayo ya ora. Ya kan? Paling tidak dapat makanan dari yang Anda datangi. Ya apa ndak? Anda bisa tuku sendiri ya, tapi Anda datang mulai nggawa berkat. Ayo makanan itu loh. Nah, dapat toh? Sing gak teko ora entuk. Nah, makane nek enek doa lingkungan teko. Nah, minimal fisik itu engkau dapat, belum lagi yang rohani. Yesus berkata, di mana 1-2 orang berkumpul, aku akan hadir. Wong Jawa diwalik, di mana 1-2 orang petan, di situ terjadi rasan-rasan. Nah, kacau jadinya. Ya. Pokok 1-2 orang petan, lek petan niku mosok iso golek tumone dhewe. Mesti tumone wong liya, makane terjadi rasan-rasan. Itu. Maka Thomas menjadi orang yang malang pada waktu itu. Maka Yesus membalik, Thomas, karena engkau datang dan memasukkan tangan jarimu
kedua lubang tanganku engkau percaya. Tapi Yesus memikir gereja yang dulu tidak pernah hidup bersama dia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ibaratnya Bunda Maria di sini mendapat tempat oleh gereja karena seperti halnya Bunda Maria itu memposisikan diri sebagai kabel-kabel. Ya, Anda tahu ya, ini apa, lampu ini. Lampu itu bisa menyala karena apa? Yang paling penting. Mbok lampune kok apik larang kayak apa? Kalau ndak ada arus masuk, ndak iso nyala. Yang paling penting adalah arusnya. Arus caranya masuk bagaimana? Ini lampu, ini arus. Gimana caranya? Ndak bisa, harus ada penghubung, diberi kabel supaya arusnya masuk ke kabel dan lampu itu jadi menyala. Maria itu jadi kabel yang indah supaya arusnya sampai kepada lampu itu. Kita lihat ketika Maria sudah menerima Yesus melalui Roh Kudus dalam rahimnya, tidak dipek dewe, dibawa ke Elisabet. Harusnya kita juga jadi kabel yang indah. Ketika engkau datang Ekaristi, Yesus arusnya diberikan lewat kamu, kamu harusnya jadi penghantar berkat itu, membawa Yesus kepada orang lain. Tapi kita itu jadi kabel yang bobrok, kabel yang welek. Gak gitu dipek dewe. Ya. Tapi Maria tidak. Sejak dia dikabarkan mengandung, dia segera bergegas mengunjungi Elisabet. Lihat itu. 3 orang jadi terberkati ketika Maria datang ke Elisabet. Pertama Elisabet, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku melawati aku? Yang kedua adalah rahim yang masih di dalam bayi yang masih ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan. 2 orang terberkati karena kehadiran Maria membawa Yesus. Yang ketiga adalah Zakaria. Dari bisu dia sekarang bisa ngomong ngecipris. Kita melihat Yohanes lahir. Karena apa? Maria bawa dia. Kita juga diundang bawa dia. Nanti Yesus yang akan menyelesaikannya, Roh Kudus itu sendiri. Ekaristi Anda tidak ngerti apa-apa, nanti Roh Kudus yang akan bekerja sendiri. Maka menyiapkan diri. Maka seringkali saya berkali-kali katakan, ciptakan suasana khidmat tenang ketika Ekaristi. Berikan dirimu ke Ekaristi lebih-lebih saat konsekrasi, saat hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Makanya sekali lagi saya minta maaf, saya mencintai anak-anak meskipun aku gak duwe anak. Tapi ajari anak Anda bagaimana ketika di dalam gereja. Maka ketika ada suara ramai gitu atau anak nuangis, habis sudah saya minta maaf. Saya wis pasti konsentrasi saya hilang. Seperti tadi sore, saya tidak bisa apa-apa. Ada anak nangis, ada anak ngomong sendiri. Aduh, sudah saya nyerah kalau begitu. Jadi mari kita bersama-sama sekurang-kurangnya hargai Yesus itu. Kau sudah 2 dosa harusnya kita yang tanggung. Tapi Yesus yang berkorban itu mau memikul dosa kita. Mungkin Anda tidak menghargai Ekaristi saya tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali tidak menghargai Yesus yang hadir di dalam hosti itu sendiri.
ketika imam berkata menjadi tubuh dan darah. Oleh karena itu mari dengan peringatan Bunda Maria diangkat ke surga, di satu sisi kita bersyukur bahwa gereja terus meyakinkan kita supaya kita menjadi kabel-kabel yang indah seperti Maria yang membawa Yesus ke dalam diri banyak orang. Satu orang membawa Kristus Bunda Maria, 3 orang menjadi terberkati. Bagaimana dengan Anda, dengan saya? Anda sudah datang dalam Ekaristi, Yesus sudah datang. Apakah Anda mau pakai sendiri? Atau mau Anda menjadi saluran berkat dan menjadi kabel yang indah seperti Bunda Maria? Maka mari kita mohon agar Bunda Maria mendoakan kita supaya kita menjadi orang yang beriman, percaya seperti Maria akan segala sesuatu yang belum terjadi melalui firman-Nya. Dan kita mohon agar Maria yang hari ini menempati tempat pertama dan dibangkitkan badannya di dalam surga berkenan mendoakan kita. Maka mari kita bersama-sama mohon agar Bunda Gereja mendoakan kita umat beriman ini. Bunda Maria yang diangkat ke surga, doakanlah kami. Bunda Maria yang diangkat ke surga, doakanlah kami. Bunda Maria yang diangkat ke surga, doakanlah kami. Tuhan memberkati.